Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang metode setter-getter ya di dalam pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman Kotlin ya. Jadi guna setter-getter yaitu kita akan men-set atau menginisialisasi sebuah nilai, kemudian kita akan meng-get atau mengambil nilai tersebut. Oke, misalkan di sini saya buat kelas ya, namanya adalah kelas mahasiswa ya di sini. Mahasiswa. Nah, di dalam kelas mahasiswa misalkan saya punya atribut ya, namanya misalkan nama ya, nama. Tipenya adalah string di sini ya, string. Kemudian misalkan defaultnya adalah no name ya di sini. Kemudian di sini saya akan melakukan set ya, set nilai, set value, field atau kayak gini aja ya, field sama dengan value ya, value. Kemudian saya akan melakukan get ya, get field tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk penulisan get bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Seperti ini bisa. Return field. Nah, seperti ini juga bisa ya. Saya balikin lagi ya ke yang tadi. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian saya buat objeknya file M misalkan ya. Kemudian dari kelas mahasiswa. Kemudian di sini langsung saya panggil nih ya. Misalkan println, saya panggil objeknya M titik nama. Nah, ini ketika saya panggil dia akan mengeluarkan ini no name ini. Nah, ini ya no name. Kenapa? Karena defaultnya adalah no name di sini. Karena tidak saya set. Misalkan saya buat nama ya, nama seperti ini ya. Nah, ketika saya run, maka keluarannya adalah nama no name di sini, nama no name ya. Karena defaultnya adalah no name ya. Namun kalau saya set ya, nilainya saya set nih ya, M titik nama misalkan. Namanya misalkan Ricky misalkan. Nah, ketika saya run, maka dia akan menghasilkan nama yang sudah di set ini. Nama Ricky gitu ya. Nah, itulah fungsi setter-getter. Jadi ini adalah setter ya. Yang ini adalah setter. Setter. Yang ini adalah getter. Getter. Misalkan ada lagi nih ya, var misalkan prodi ya, prodi misalkan. Prodi tipenya adalah string ya. String, kemudian di sini D4 TRPL misalkan ya, TRPL. Kemudian saya set ya. Set value field sama dengan value. Kemudian saya get ya, get. Nah, ini misalkan saya gunakan caranya seperti ini, pakai return. Nah, ini bisa juga field. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian tinggal saya panggil di sini. Misalkan print mprodi. Prodi m titik prodi. Maka ini akan menghasilkan D4 TRPL karena defaultnya adalah D4 TRPL. Nah, namun kalau misalkan saya set di sini nilainya adalah m.prodi, kemudian saya masukin di sini adalah D4 IT atau bisnis digital misalkan ya, bisnis digital, maka prodi yang ini yang dipanggil adalah yang ini, D4 bisnis digital. Nah, D4 bisnis digital. Misalkan ada lagi nih, mprodi misalkan D4 IT. Nah, kira-kira yang kepanggil yang mana? Yang mana? Yang bisnis digital kah atau yang IT atau kedua-duanya ditampilkan atau yang defaultnya? Jadi yang kepanggil adalah yang posisi terakhir ya, mprodi D4 IT. Bukan yang ini, bukan juga yang ini.
Jadi yang dipanggil adalah yang di set terakhir kali ya, kalau misalkan kondisinya seperti ini. Nah, berbeda kalau posisinya seperti ini. Seperti ini ya, misalkan ini udah dipanggil nih, kemudian baru dipanggil lagi. Nah, kalau seperti ini, keluarannya D4 bisnis digital, D4 IT. Ya, kalau misalkan codingannya seperti ini, maka yang ditampilkan adalah bisnis digital dulu, kemudian baru prodi IT. D4 IT, sorry, D4 IT. Nah, bedanya di situ. Tapi kalau misalkan seandainya ini seperti ini ya, saya balikin lagi ya. Maka yang diambil adalah posisi terakhir ya. Kedua ini, dua line ini ya. Line 7 dan line 8, maka akan menghasilkan D4 IT kedua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, inilah metode setter-getter ya, silakan dicoba. Nanti saya akan membuat materi lagi setter-getter yang lebih di dalam lagi ya. Ini baru dasar ya. Silakan dicoba. Nah, ini. Nah, misalkan ada tambahan lagi nih, misalkan selain nama dan prodi, misalkan ada NPM. Berarti ini tipenya adalah integer gitu ya. Nah, silakan dicoba dipelajari dan dipraktekkan ya. Ini konsep setter-getter yang masih kulitnya lah. Nanti akan ada materi setter-getter yang lebih mendalam. Nah, untuk getter ataupun setter caranya bisa seperti ini ya, bisa juga langsung seperti ini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau get saya gunakan seperti ini bisa. Atau saya gunakan return seperti ini juga bisa. Ya. Silakan dipraktekkan. Nah, ini untuk kelas mahasiswa ya, saya punya nama dan prodi, kemudian di sini objeknya yang saya panggil. Saya buat objek namanya M di sini pada kelas mahasiswa.